Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Sesuai janji Valia tadi ya, kalau hari ini kita akan bertemu di talk show Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan topik hari ini nih terkait sama minggu depan, di mana minggu depan kita akan ada libur Idul Adha. Tapi sebelumnya Valia mau mengenalkan dulu, ada dua narasumber kita yang sudah hadir di ruang siaran. Selamat siang, ada Dokter Hewan Wahyu Pertiwi, merupakan dokter hewan di Spaperkan. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Halo dokter ya, saya manggilnya ya. Mbak aja juga boleh sih. Mbak aja ya, oke. Selanjutnya juga halo selamat siang, ada Pak Muhammad Syukur SPT yang merupakan peternak hewan kurban. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ini sudah hadir dari tadi ya, sudah menunggu untuk bersiap-siap ngobrol sama Valia terkait keamanan daging kurban menjelang Idul Adha. Pesona Inspira, Idul Adha merupakan hari raya Islam yang diperingati sebagai hari libur nasional di Indonesia. Hari raya ini dikenal juga dengan nama Hari Raya Kurban. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah yang merupakan bulan terakhir tahun Hijriah dalam penanggalan Islam. Dalam perayaannya diikuti dengan pemotongan hewan oleh masyarakat di masjid atau musola, rumah pemotongan hewan atau RPH maupun di organisasi masyarakat se-Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka penjaminan mutu daging kurban yang asuh atau aman, sehat, utuh dan halal, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan serta pendataan terhadap hewan kurban baik sebelum atau antemortem maupun sesudah postmortem dipotong. Pada 2023 jumlah pemotongan hewan yang dipantau nih ya di wilayah Kabupaten Wonosobo saat Idul Adha meliputi sapi 2.663 ekor, kambing 5.796 ekor, domba 5.478 ekor. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan program tersebut melalui kegiatan pengawasan pemotongan ternak Idul Adha. Nah, terkait pemotongan ternak Idul Adha ini kebetulan sudah ada dua narasumber. Kita mau nanya-nanya dulu nih ya soal hewan kurban yang baik. Kira-kira nih ya kalau menurut Dokter Wahyu ya, betul ya? Tiwi sih. Menurut Dokter Wahyu itu hewan kurban yang baik tuh seperti apa sih, Dok? Untuk hewan kurban memang ada syaratnya. Jadi tidak bisa sembarang hewan untuk dijadikan kurban. Di sini saya rangkum menjadi 3 poin penting untuk memilih hewan kurban yang baiklah, yang sesuai dengan syaratnya. Jadi pertama dipastikan hewannya itu hewan ternak, jangan hewan peliharaan gitu atau hewan kesayangan lain. Yang hewan ternak itu apa saja? Yaitu sapi, kambing, domba, atau beberapa mungkin di beberapa daerah ada yang ternak kerbau, itu juga bisa dijadikan hewan kurban. Atau seperti di Arab bisa jadi unta gitu juga bisa. Tapi di Indonesia jarang sih. Biasanya sapi, kambing, domba gitu sama kerbau. Kemudian yang kedua, hewan itu harus sehat dan tidak cacat. Nah, sehat itu bisa ditunjukkan ketika membeli terlihat aktif, lincah, lalu nafsu makannya baik. Kalau pas dikasih makan kan terlihat. Kemudian kulitnya itu bersih dan kalau bisa sih rambutnya yang terlihat mengkilap. Jadi diusahakan bersih juga. Kemudian kalau misalnya melihat di area kandang, kebetulan belinya di kandang, itu terlihat pupnya itu normal, tidak lembek, tidak berair itu. Kemudian dari lubang kumlah itu yang utama. Jadi lubang kumlah itu ada hidung, mata, mulut, anus dan lubang kelamin lainnya. Itu terlihat bersih dan tidak mengeluarkan cairan apapun, terutama darah. Karena mungkin beberapa masyarakat masih belum tahu, kita ini mewaspadai penyakit antrak yang bisa menular pada manusia. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menyembelih hewan yang terkena antrak. Itu ditandai dari ciri-ciri tadi yang terutama yang di lubang kumlah itu. Kemudian untuk tidak cacatnya bisa terlihat dengan jelas tidak pincang, kemudian matanya bersih, lalu telinganya tidak rusak sampai sepertiga atau setengah bagian. Tapi kalau misalnya hanya lubang sedikit itu masih bisa diterima. Kemudian tanduknya tidak patah kalau misalnya ada tanduk.
Itu. Lalu syarat terakhir adalah umur. Umur dipastikan jangan terlalu muda. Jadi ada syarat minimal umur untuk kambing domba itu 1 tahun. Lalu sapi kerbau itu 2 tahun. Itu kalau misalnya mau mengecek itu bisa dilihat dari giginya. Kalau kambing domba 1 tahun dan sapi 2 tahun itu giginya sudah poel 1 pasang minimal. Iya. Cara tahu 1 tahun 2 tahunnya gitu dari ya. Giginya. Oke. Valia mau beralih ke Pak Muhammad Syukur. Ini dipanggilnya Pak Muhammad apa Pak Syukur nih Pak? Pak Syukur aja. Pak Syukur. Ini sepertinya Pak Syukur orang yang paling happy ketika mau Lebaran Idul Adha. Karena peternak hewan kurban biasanya nih banyak masyarakat yang mulai mencari-nyari hewan kurban ya Pak ya. Mulai rame nggak Pak pembelian hewan kurban? Mulai rame ya. Kebutuhannya banyak sohibul kurban yang cari sekarang. Kebanyakan sapi atau kambing yang dicari sama masyarakat Wonosobo Pak? Ya 50-50. 50-50 ya. Ya ada yang kalau sapi ya juga banyak, kambing dan domba ya juga banyak. Tadi kan Dokter Wahyu sudah menjelaskan beberapa syarat hewan yang sehat dan baik untuk jadi kurban. Kira-kira kalau Pak Syukur sendiri suka ketemu nggak sih Pak sama masyarakat yang masih belum tahu nih cara bedainnya? Biasanya Pak saya mau beli yang sehat atau pilihin dong Pak, saya nggak ngerti. Pernah masih ketemu kayak gitu nggak Pak? Masih banyak. Masih banyak ya. Jadi kita beritahu kalau yang sehat ini, yang lincah, yang makannya banyak itu salah satunya. Kalau boleh tahu Pak Syukur lebih ke sapi atau ke kambing? Sapi. Peternaknya Kak. Sapi. Sapi. Baik. Di hewan kurban sendiri, Dokter Wahyu, kira-kira ketika misalkan masyarakat ingin berkurban gitu ya, ada nggak sih cara untuk selain melihat kondisi kesehatannya gitu, ada hal lain nggak yang perlu dipertimbangkan? Misalkan dari segi besarnya atau bobotnya mungkin? Kalau syarat ukuran sih tidak, cuma memang ketika berkurban kan tujuannya ibadah dan berbagi ya. Jadi orang-orang pasti inginnya memberikan yang terbaik. Jadi memberikan hewan yang benar-benar sehat dan sebisa mungkin gemuk, tentunya sesuai dengan anggaran karena ukuran akan berpengaruh dengan harga. Betul. Tergantung nanti kemampuan pembelinya gitu ya. Terus kalau sebelum disembeli, sebaiknya peternak itu merawat hewan kurban tuh seperti apa sih biar tetap sehat gitu, Dok? Untuk perawatan lebih baik sih untuk perawatan diserahkan ke penjual bisa, atau misalnya kalau punya pengalaman untuk memelihara juga bisa langsung dibawa pulang. Lalu untuk perawatan sebelumnya yang utama sih tetap diberi makan sampai menjelang penyembelihan. Kemudian kalau misalnya itu diambil dari penjual atau dari peternak, itu lebih baik hewan kurban itu disediakan sebuah tempat penampungan. Tempat penampungan itu harus terlindung dari panas, dari hujan. Kemudian sebisa mungkin terpisah. Jadi misal kambing domba jangan sampai tercampur dengan sapi. Seperti itu. Kemudian tempat penampungan itu selalu disediakan makan minum tentunya. Itu tujuannya kenapa tuh Dok? Biar maksudnya tetap terpisah, diusahakan itu biar apa Dok? Mencegah stres dan penularan penyakit juga dicegah dari pemisahan itu. Memang di peternak pun juga dipisah pemeliharaannya. Ngomong-ngomong soal hewan ternak yang stres, kira-kira Pak Syukur pernah menghadapi nggak? Mungkin sapi yang mau disembelih stres itu biasanya tuh gerak-gerik tindak tanduknya tuh seperti apa sih Pak? Lebih lincah. Terus dia semacam mau ngamuk itu. Mau ngamuk. Iya, itu kalau stres. Jadi memang benar kata dokter, itu harus dipisah biar nggak stres. Pernah mengalami ketemu yang stres terus akhirnya bisa terkondisikannya itu bagaimana itu Pak caranya? Pernah, terus kita kalau yang udah mau kelihatan itu kita dipisahkan yang agak jauh. Cuma pemisahan aja, nggak terus dikasih makan terus. Kalau orang manusia kan bete dikit dikasih makan tenang gitu ya. Kalau hewan ternak seperti apa Pak? Hanya dipisahkan saja? Dipisahkan aja. Biasanya kan kalau menjelang penyembelihan itu kan sapi diambilnya H-1 Mbak. Jadi nggak terlalu stres gitu ya. Tinggal nunggu, istilahnya nunggu penyembelihan aja.
Oke, baik gitu. Untuk Pesona Inspira yang mungkin penasaran juga, ada pertanyaan yang Valia belum kepikiran nih, mau nanya dong, boleh silakan bergabung ya. Bisa di line WhatsApp, bisa melalui chat ataupun telepon langsung di 0823 2383 9996. Valia, Dr. Wahyu dan juga Pak Syukur akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Pesona Inspira masih bersama Valia tentunya di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian, dan Perikanan Indonesia. Dan topik hari ini adalah keamanan daging kurban menjelang Idul Adha. Tadi Dr. Wahyu dan Pak Syukur juga sudah menjelaskan kalau ada beberapa cara-cara untuk membedakan mana hewan kurban yang sehat, mana yang tidak sehat ya. Kemudian Valia teringat nih dok, Valia pernah melihat seekor kucing yang telinganya itu kayak berjamur tapi juga kayak agak berkerak. Mungkin gak sih itu juga bisa muncul di hewan-hewan kurban entah kambing atau sapi dok? Silakan dok. Untuk kerak pada telinga, itu yang kita lihat sebagai kerak itu adalah kulit. Jadi itu biasanya disebabkan oleh kutu skabies. Nah kalau hewan ternak yang ada penyakit skabies itu ada juga. Biasanya sih pada kambing. Nah kalau penanganannya sih sama seperti kucing. Jadi biasanya diberikan anti parasit atau anti kutu untuk mematikan sumber pembuat keraknya itu. Oh gitu. Jadi masih bisa diobati? Ya masih bisa diobati. Tapi kalau untuk Idul Kurban ini sebisa mungkin dipilih jangan yang sakit seperti itu, karena memang walaupun simpel tapi proses penyembuhannya tidak secepat itu. Kira-kira itu butuh waktu berapa hari sih dok kalau ketemu hewan yang seperti itu? Kalau pada kucing sendiri biasanya sekitar 1 minggu baru terlihat kesembuhannya. Tapi itu kan belum tuntas. Jadi obat itu hanya membunuh kutu dewasanya, belum telurnya. Kalau telurnya harus dengan pengobatan ulang. Gitu. Sedangkan kalau kita mau pengobatan ulang butuh sekitar 1 bulan. Itu kita belum menunggu waktu hilang obatnya. Kan kita kalau mau mengkonsumsi harus bebas dari obat-obatan. Masih ada efek obatnya gitu ya. Oke. Kalau Pak Syukur nih Pak, pernah menemui nggak hewan kurban yang seperti itu? Misalkan ada kutunya atau berkerak begitu? Kalau di sapi jarang sekali, kalau di kambing ada. Ada, pernah menemui Pak? Pernah menemui. Itu pernah Pak Syukur pada saat menemui itu sudah dekat dengan waktu Idul Adha atau gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan? Kalau di kambing biasanya ditukar Pak. Kalau langsung ditukar sama yang sehat gitu ya. Oke, daripada kelamaan nungguin keburu Idul Adha-nya kelar gitu ya. Lebih mudah ditukar. Lebih mudah ditukar gitu. Artinya walaupun bisa diobati lebih baik ditukar aja langsung sama yang sehat ya, karena butuh waktu lama untuk benar-benar sehat banget dari dalam, nggak cuma terlihat dari fisiknya aja gitu ya dok ya. Sekaligus juga butuh waktu untuk menghilangkan efek obatnya. Oke, Dokter Wahyu dan Pak Syukur nih saat ini sudah ada yang bergabung dari Pesona Inspira. Sudah ada yang menchat di 082323839996. Yang pertama dari Dani. Halo Rumpun Padi, saya Dani dari Mudal. Mau tanya apa perlukan panitia kurban untuk memastikan hewan kurban itu sehat ketika hewan sudah disembelih? Begitu Mbak Valia. Kira-kira gimana nih dokter atau Pak Syukur? Monggo silakan dijawab. Pak Dokter. Oke. Untuk pemeriksaan hewan itu selain memastikan sehat saat hidupnya, memang betul harus diperiksa setelah matinya. Jadi memang kalau sudah dipotong, memang biasanya sih kalau dari hidupnya sehat memang akan dagingnya sehat. Cuma beberapa jeroan, beberapa organ itu tidak layak untuk dikonsumsi kalau misalnya menunjukkan gejala sakit. Misal sapi sehat tapi ternyata di dalamnya hatinya, livernya itu sudah digerogoti cacing. Itu sangat mungkin terjadi. Sapinya gemuk, sehat, bugar, tapi setelah disembelih livernya atau hatinya sudah ada cacingnya. Nah, jadi memang benar diperlukan untuk pemeriksaan setelah mati, terutama pada organ dalam. Yang biasanya dicek memang hati, paru, kemudian jantung dan saluran pencernaan. Itu memang diperlukan untuk pemeriksaannya. Tetapi pertanyaannya, apa perlu panitia kurbannya tuh ada seksi tersendiri untuk memeriksa gitu mungkin kalau dokter untuk maksudnya? Pemeriksaan kan memang perlu ilmu pelajaran sendiri ya. Jadi memang tidak bisa sembarang orang ya. Jadi memang kalau untuk pemeriksaan setelah mati biasanya sih dari dinas ada
petugas yang memeriksa ke masjid-masjid, tapi memang karena petugasnya katakanlah hanya 20 sedangkan lokasi pemotongannya ada sekitar 200 atau bahkan 1000 tempat lebih. Jadi mungkin itu jadi terbatas. Cuma untuk masyarakat lebih baik ketika menemui keanehan atau misalnya setelah memotong itu bisa membelah organnya dulu. Nanti ketika ditemukan ada cacing, lebih baik diarfikir aja. Oh gitu, ini saran terbaiknya ya. Iya. Sebetulnya memang sudah ada tenaganya untuk memeriksa, tapi karena keterbatasan tersebut, keterbatasan jumlah SDM, jadi misalkan ada masjid atau musola yang nggak dapat nih pemeriksaan, boleh dicek dulu jeroannya, dalamannya, terus habis itu kalau memang ada yang kurang sehat, lebih baik diafkir, gitu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Mia di Kenteng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Radio Pesona FM, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang untuk Bu Dr. Wahyu Pertiwi dan Bapak Syukur. Semoga sehat selalu. Maaf mau tanya, apa bedanya antara domba dan kambing? Apakah jika ada hewan yang sudah terlanjur disembelih, namun ternyata jeroannya ada yang kurang baik, kadang ada bercak-bercak putih, tetap dijadikan sebagai hewan kurban yang dikurbankankah? Pernahkah menjumpai hal tersebut? Terima kasih Bu Dokter dan Pak Syukur atas penjelasannya. Mbak Valia, selamat siaran. Selamat memandu program Rumpun Padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaan kedua tadi sudah dijawab ya. Tinggal pertanyaan yang pertama sama ketiga. Apa bedanya domba dan kambing? Selanjutnya adakah pernahkah menjumpai hal tersebut? Mungkin nanti Pak Syukur yang terakhir. Yang pertama mungkin Bu Dokter, bedanya kambing sama domba. Kalau mudahnya kambing sama domba, kalau domba itu biasanya rambutnya lebih lebat dan keriting. Kalau kambing yang rambutnya lurus. Mudahnya seperti itu. Oh, lihat dari rambutnya ya. Iya, kadang juga Vali suka bingung sih dokter ya. Vali pernah kurban di daerah Sulawesi karena sebelumnya Valia tinggal di sana. Mereka menyebutnya ini domba, ini bukan kambing. Ketika Valia kurban juga di Jawa, kenapa ciri-cirinya mirip sekali? Jadi memang ini ya dok ya, agak susah untuk membedakan ya. Memang kalau misalnya dalam bahasa Jawa, kalau domba lebih terkenal dengan wedhus gembel. Oh, wedhus gembel kalau yang domba. Bentuknya seperti itu. Kemudian untuk kambing ya wedhus Jawa apa-apa itu. Wedhus aja gitu ya. Nek nggak ada gembelnya berarti kambing gitu. Gampangnya seperti itu. Kayaknya Pak Syukur yang lebih mudah membedakan mungkin Pak. Ya kalau di Jawa, kalau domba itu wedhus gembel. Kalau kambing itu wedhus Jawa. Itu. Ada ciri-ciri lain mungkin Pak selain yang dijelaskan Pak Bu Dokter tadi? Kalau Bu Dokter kan rambut ya, kalau misalkan ada rambutnya sedikit lebih lebat, keriting, kayak gembel itu adalah domba. Mungkin ada ciri-ciri lain yang biasa ditemui sama Pak Syukur Pak? Dari bentuknya udah beda. Bentuknya tuh bedanya di mananya Pak kira-kira? Bedanya kalau kambing itu kan rambutnya itu lebih licin lah, pendek. Kalau domba kan banyak lebat seperti Bu Dokter katakan keriting-keriting itu. Jadi ukuran rambutnya juga kalau kambing lebih pendek, kalau domba lebih panjang, terus agak keriting gitu ya. Oke, Pesona Inspira nanti kalau mau bedain langsung lihat rambutnya aja. Nanti bisa langsung membedakan. Oke Mbak Mia, semoga terjawab ya. Selanjutnya Valia juga penasaran nih, kira-kira pelaksanaan penyembelihan kurban yang tepat itu seharusnya seperti apa sih dokter? Kalau pelaksanaan penyembelihan yang tepat dan ideal itu lebih baik ketika perlakuan itu menghindari hewan itu stres, mulai dari hewan datang sampai menjelang ajalnya, sampai dipotong. Itu pertama. Kemudian dipastikan tenaga-tenaga yang terlibat itu bukan profesional ya, lebih ke terlatih lah. Jadi sudah paham bagaimana dan apa yang akan dilakukan. Kemudian tempat sudah benar-benar tertata, misalnya tempat penampungan sudah tersedia, lalu tempat pemotongan sudah siap, lubang pemotongan sudah ada, tempat pembuangan limbah juga sudah ada. Itu kemudian lebih baik tidak ditonton rame-rame gitu, karena itu benar-benar berefek pada efek stres pada ternaknya. Oke, Valia pernah menemui, ya benar, ketika stres itu kayak berontak gitu ya Pak ya, kalau mau dipotong. Nah kalau itu kan udah jatuhnya udah kayak salah satu ciri-ciri stres. Apakah masih boleh dimakan dokter?
Kalau misalnya stres memang masih layak dimakan. Jadi itu bukan standar untuk hewan itu tidak layak dimakan. Tapi itu akan berefek pada kualitas dagingnya. Ketika stresnya itu sampai berat, itu bisa membuat daging menjadi antara keras atau malah lembek. Jadi tidak ideal lah untuk kurang enak lah kalau untuk konsumsi. Maksudnya tetap boleh, cuma kualitasnya jadi menurun. Karena biasanya habis Lebaran itu suka banyak banget video-video yang tersebar tentang hewan-hewan yang pada ngamuk, ditendang sapi, kambing yang lari, kayak gitu ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, dokter. Halo Mbak Valia dari Roni. Bagaimana cara mengemas daging kurban supaya aman konsumsi dan mungkin bisa terhindar dari penyakit menular? Terima kasih. Ya, kalau kita ingat-ingat ketika sudah disembelih ya dokter ya, biasanya orang Indonesia rata-rata motong nggak pakai sarung tangan ya dok ya. Iya betul. Itu sebaiknya gimana tuh dokter supaya aman konsumsi sampai dimakan gitu, pas nyembelih harus seperti apa? Kalau untuk penyembelihan, jadi memang kami ada pelatihan untuk juru sembelih. Kami selalu mengatakan lebih baik diusahakan sebisa mungkin pakai sarung tangan. Tapi ya biasalah kalau misalnya tidak terbiasa dengan sarung tangan itu akan menjadi hambatan dalam bekerja, alasannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ya yang terjadi di lapangan apa adanya seperti itu, diusahakan untuk daging itu jangan sampai menyentuh tanah. Jangan sampai menyentuh tanah. Karena daging itu adalah memang media yang mudah sekali dibiarkan untuk bakterinya berkembang biak. Jadi sebisa mungkin jangan terkena tanah. Kemudian untuk pengemasan memang lebih baik dengan plastik terpisah atau wadah terpisah dan tertutup untuk sebelum didistribusi. Lalu ketika sudah sampai di rumah, daging itu jangan dicuci karena dicuci itu air kan kita tidak tahu ada bakteri apa saja. Berarti kalau mau dimasaknya nggak langsung dok, boleh langsung dimasukin kulkas dengan plastiknya itu? Iya, lebih baik langsung dimasukkan ke kulkas. Kalau misalnya itu dagingnya banyak, lebih baik dipotong dulu sesuai porsi untuk masaknya. Jadi ketika sudah masuk kulkas, masuk freezer, ketika mau dimasak bukan dikeluarkan segepok dalam satu plastik besar, tapi sudah dalam satu masakan. Satu porsi yang mau dimasak gitu. Kenapa dok? Kalau misalkan langsung dikeluarkan semuanya, apakah akan mengkontaminasi juga atau gimana? Kenapa dok? Karena kalau misalnya ketika daging itu sudah di freezer, kemudian mau dimasak kan istilahnya di thawing, jadi dicairkan esnya. Ketika dari dingin ke cair esnya, itu kan suhu daging akan lebih hangat dari sebelumnya. Ketika suhu naik, bakteri itu akan gampang sekali untuk menempel, terutama sudah suhunya naik, kemudian dikeluarkan untuk dipotong kan ketemu dengan udara luar, peralatan dari luar. Nah itu jadi yang nanti disimpan itu sudah disimpan plus bakteri-bakterinya. Jadi lebih baik disimpannya posisi sudah dikemas sesuai dengan porsi masaknya. Valia baru tahu nih ilmu baru ya. Ternyata intinya adalah daging kurban itu adalah media yang mudah mengembangkan bakteri ya. Jadi jangan sampai akhirnya terkena atau terkontaminasi media-media lain yang mungkin bisa menghasilkan bakteri begitu ya. Kalau Pak Syukur sendiri Pak, biasanya kalau lagi kurban kayak gini, selain beternak juga menerima jasa sembelih hewan juga atau gimana Pak? Nggak pernah ya. Anda hanya menernakan saja? Ya penjualan. Penjualan saja. Kalau biasanya yang dilakukan Pak Syukur menjelang Idul Adha, ada perawatan-perawatan khusus di luar Idul Adha nggak Pak? Mungkin ditambahkan vitamin atau mungkin rumputnya dipilihkan yang lebih baik atau gimana gitu Pak, mungkin ada? Ya kita kan pakai pakan tambahan seperti konsentrat, ada fermentasi kulit singkong, ampas tahu itu. Jadi biar sapi tambah gemuk dan sehat. Ini Pak Syukur ada pertanyaan nih dari Walmi di Sindut. Pak Muhammad Syukur, saya Walmi di Sindut mau tanya, benar nggak sih kalau wedhus gembel itu lebih tidak bau perengus ketimbang wedhus Jawa? Terus lagi dikatakan kambing poel itu biasanya kambing sudah usia berapa sih Pak? Kalau wedhus gembel itu benar baunya nggak begitu perengus daripada kambing biasa. Kambing biasa.
Terus kalau tadi kambing poel? poel Nggih. itu umur 1 tahun ya? Iya, sekitar 1 1 tahun kalau sudah poel 1. Poel Poel sepasang. sepasang, Iya. itu 1 tahun. Jadi jatah poel kan 4 pasang, J. Nggih. Ya, jadi ketika poel sepasang itu sudah sekitar 1 tahun dan seterusnya. Oke, kalau Kalau sapi poel Poel 1 pasang satu, umur iya. 2 tahun. 2 tahun. Oh, oke. Itu kalau sapi ya, Pak. Kalau manusia poel sepasang udah Udah tua. udah tua. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih. Kalau Kak, saya Titi dari Jarak Sari mau tanya gimana cara memilih hewan kurban yang baik. Mungkin nanti bisa diulangi lagi ya, Dok ya. Siang Mbak Valia dan narasumber jelang Idul Adha dari Dispaperkan sendiri, apakah melakukan pengawasan terhadap penyakit PMK? Mbak Valia, oh ini ada dua, ada dua pertanyaan juga. Mungkin yang pertanyaan yang pertama dulu dokter yang tadi, yang soal apakah jelang Idul Adha Dispaperkan sendiri melakukan pengawasan terhadap penyakit PMK dan bagaimana cara memilih hewan kurban yang baik? Oke, kalau untuk sebelum Idul Adha memang kami ada agenda untuk pemeriksaan, tapi pemeriksaannya dilakukan di tempat-tempat penampungan hewan yang akan dijual atau di penjual-penjual. Jadi kita memastikan hewan yang akan dibeli itu sudah pasti sehat. Jadi otomatis ketika sudah dibeli ya pasti sehat ya. Kemudian untuk ciri hewan kurban syarat hewan kurban Cara memilih hewan kurban yang baik. Oke. Kalau untuk memilih hewan kurban yang baik itu ada 3 yang harus diperhatikan. Yaitu pertama tadi hewan ternak, harus kambing, domba atau sapi atau kerbau. Kemudian yang kedua harus sehat dan tidak cacat. Kalau sehat itu bisa dilihat dengan lincahnya, nafsu makannya. Lalu kalau ada kesempatan dilihat pupnya, apakah padat atau cair. Kemudian yang utama adalah dilihat lubang kumlahnya. Lubang kumlah itu mulai dari hidung, mulut, anus, dan lubang kelamin. Itu tidak boleh ada darah atau cairan keruh yang keluar. Jadi sebisa mungkin bersih. Tapi kalau misalnya kotornya karena kotoran itu masih lumrah ya. Oke. Kemudian tidak cacat itu dilihat dari jalannya jelas tidak pincang, kemudian matanya jernih dan tidak buta. Lalu telinganya tidak rusak yang sampai parah, tidak sampai sepertiga atau setengah bagiannya rusak. Kemudian tanduknya tidak patah. Oke, baik. Dan yang terakhir usia, yang pasti untuk kambing domba minimal 1 tahun, untuk sapi minimal 2 tahun. Itu bisa dilihat dari tadi poelnya. Jadi minimal poel sepasang. Oke, dokter, saya menemui ada satu kota ya yang mereka tuh makanan kuliner khasnya adalah sate kambing bawah 5 bulan. Balibul, tahu ya dokter ya. Nah, sementara tadi adalah yang disarankan dokter kalau kambing tuh tadi 1 tahun ya dok. Nah ini belum sampai setahun udah dikonsumsi, kira-kira termasuk sehat atau enggak dok? Kalau untuk sehatnya sih selama itu kambing ya, berarti cempenya itu sehat, ya tetap sehat. Cuma kan konteksnya yang 1 tahun ini kan untuk kurban. Jadi itu ada kepentingan hadis atau agama di sana, religi di sana. Kemudian kalau untuk balibul itu lebih ke kuliner ya, lebih ke selera. Jadi itu di luar kurban. Selama itu bukan untuk kurban, hanya untuk konsumsi umum masih bisa ya. Oke, baik. Selanjutnya nih ada juga chat dari Inung di Singgir, mau tanya, kalau misalkan saya mau melakukan penyembelihan hewan kurban tapi di tempat penyembelihan yang di Jembatan Ngasinan itu caranya gimana ya? Harus daftar dulu apa gimana? Mungkin kalau untuk pemotongan di rumah pemotongan hewan memang RPH sendiri kami menyediakan layanan untuk pemotongan hewan kurban. Untuk caranya nanti bisa kontak mungkin bisa di-share IG kami atau bagaimana? Boleh. Di @PKH Wonosobo 1. @PKH Wonosobo 1. Iya, Oke, jadi tadi Mbak Inung ya kalau mau tahu informasi lengkapnya bisa dikepoin tadi Instagramnya di @PKH Wonosobo 1 gitu. Dan ini kalau ini pertanyaan dari Valia nih, kira-kira Pak Syukur pernah nggak sih ada permasalahan yang dihadapi selaku pelaku usaha peternak menjelang Idul Adha? Yang paling sering ketemu tuh masalah apa Pak kalau mau Idul Adha? Kalau sekarang itu sangat
dilematis Pak ini. Apa tuh Pak? Ini kan ada wabah PMK satu, terus kedua itu kalau orang biasa itu penyakitnya itu apa ya, bolo-bolo atau apa ya, LSD itu namanya, LSD itu terus lato-lato itu bukan. Apa tuh kepanjangan LSD dokter? Lumpy skin disease. Oh. Jadi ada benjolan di kulit, makanya terkenalnya lato-lato. Oh gitu. Selanjutnya ada lagi penyakit demam 3 hari yang itu sangat merugikan sekali peternak karena kalau kena itu biasanya sapi biasanya mati. Gitu nggih. Oke, tapi sejauh ini di yang mau bulan bulan Ramadan Idul Adha ya. Idul Adha kali ini menemui banyak berapa ekor hewan kurban yang sakit, Pak? Ini masih tahapannya masih ada, Pak. Tahapannya masih ada di peternak-peternak untuk penyakit yang masih banyak itu PMK sama LSD itu masih banyak. Jumlahnya jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu atau tahun ini lebih sedikit berkurang? Lebih sedikit berkurang. Lebih sedikit berkurang ya. Oke, baik. Untuk pesona Inspira mumpung kita masih punya waktu ya, karena tadi kita mulai di 1/4, nanti Valia jam 1/4 ya. Nanti Valia juga akan closingnya di jam 2:04. Jadi kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk pesona Inspira yang belum bertanya dan masih ingin menanyakan pertanyaan terkait keamanan daging kurban, silakan langsung aja di 082323839996. Setelah komersial break berikut ini, Valia akan kembali lagi bersama Rumpun Padi dengan Dr. Wahyu dan juga Pak Syukur. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira saat ini masih bersama Valia Fasari Amalia di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia, dengan topik yang paling hot di sini karena memang sudah terkait ya dengan beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha, yakni topiknya adalah keamanan daging kurban menjelang Idul Adha. Tadi Dr. Wahyu sudah menjelaskan ciri-ciri hewan kurban yang baik dan juga Pak Syukur juga sudah menceritakan nih membedakan antara wedus gembel dengan wedus biasa ya. Selanjutnya pertanyaan dari Valia nih dokter dan Pak Syukur ya. Kira-kira kalau peran dinas untuk menangani permasalahan pelaku usaha peternakan tuh gimana sih dokter? Oke, tadi kan sudah disampaikan permasalahan yang dialami Pak Syukur dan teman-teman peternak. Jadi memang dari awal tahun kasus PMK ini naik lagi. Oke. Jadi apa yang kita lakukan di dinas ini ada petugas wilayah. Jadi di setiap kecamatan itu ada petugas yang selalu siap ketika ada kasus untuk melakukan penanganan. Jadi untuk para peternak bila menemui kasus bisa langsung menghubungi petugas wilayah itu untuk segera ditangani kasusnya supaya wabah ini tidak menyebar lagi seperti awal boomnya. Kemudian kami juga ada kegiatan vaksinasi, lalu ada pengobatan massal, sama edukasi untuk peternak tentang berbagai macam pemeliharaan, tentang update kasus dan lain sebagainya itu. Oke, jadi sebetulnya sudah ada ya dok ya penyuluhan atau sosialisasi terkait itu kepada pelaku usaha peternakan. Iya betul. Oke, tadi kalau nggak salah dokter pada saat commercial break sempat menyebutkan kalau hari ini juga ada sosialisasi Juleha ya. Iya betul. Itu seperti apa sih dok yang sedang berlangsung tadi hari ini? Jadi memang setiap menjelang Idul Adha kita ada jadwal rutin untuk namanya kita judulnya BIMTEK Juleha. Jadi BIMTEK Juleha, bimbingan teknis juru sembelih halal. Jadi kita ingin membagikan ilmu tentang bagaimana proses untuk mendapatkan daging yang halal dengan mengajak para tokoh-tokoh yang biasanya menyembelih hewan kurban di masyarakat supaya diajari bisa mendapatkan menyembelih hewan untuk mendapatkan daging yang halal. Gitu. Jadi diajari teknik-teknik menyembelihan sih intinya. Artinya berarti sudah bergerak sebetulnya ya dari dispaparkan untuk mengajarkan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya nih untuk Pak Syukur nih ya Pak. Kira-kira sebagai pelaku usaha, sebagai peternak punya harapan khusus nggak Pak? Mungkin ini bisa juga jadi closing statementnya Pak Syukur ya, selaku peternak kira-kira punya harapan nggak sih tentang mungkin dunia peternakan di Wonosobo atau mungkin dengan usaha ternaknya Pak Syukur sendiri? Harapannya besar sekali karena
Wonosobo itu potensial sekali untuk pengembangan peternakan. Desain letak geografisnya yang mendukung sekali. Bahan pakannya juga melimpah, nggak harus cari ke luar kota. Kalau di Wonosobo udah melimpah. Dan mungkin kerjasama dengan dinas peternakan untuk bisa membimbing tentang penanganan penyakit dan penanganan penyakit lah. Jadi biar usaha kita menguntungkan. Jadi kalau kita menguntungkan, otomatis bisa berjalan terus gitu. Intinya harapan utamanya adalah terus dibimbing biar bisa tahu cara menangani penyakit yang ada pada hewan ternak gitu ya Pak ya. Kalau dokter gimana Dok? Ada pesan atau himbauan gitu? Karena kalau kita ngobrolin soal Idul Adha, hewan kurban itu kan nggak cuma terkait sama penjual, peternak dan dispaperkan atau dokter hewan, tapi juga terkait sama biasanya nih ada juga kan yang menyembelih di masjid, ada di musola, jadi takmir kayak gitu ya. Ada himbauan khusus mungkin dokter? Oke, kalau untuk Idul Adha memang hampir sebagian besar ya, hampir 80% pelakunya adalah masyarakat pada umum ya. Jadi bukan orang yang benar-benar sehari-harinya berkecimpung dalam dunia ternak. Jadi harapan saya sih untuk teman-teman Pesona Inspirasi Pesona Inspira untuk sebelum bila memang dapat jatah untuk melaksanakan Idul Adha atau menjadi panitia, untuk sebelumnya belajar bagaimana cara-cara untuk penanganan hewan kurban, kemudian hindari apa yang membuat hewan stres, kemudian sebisa mungkin untuk memilih hewan yang sehat, yang sesuai dengan syaratnya. Kemudian dalam kondisi wabah seperti ini, diupayakan untuk limbah baik itu darah atau isi jeroan itu untuk ditampung, jangan sampai dicuci di selokan atau di kali. Oh, jangan dialirkan. Iya, jangan dialirkan. Jadi ditampung. Ya kan banyak ya di sini masih banyak area yang ada tanahnya, itu bisa mengeduk tanah untuk menampung itu lalu dikubur. Itu tidak akan mencemari tanahnya, tidak akan membuat bau, tapi itu efeknya sangat besar untuk mencegah penyebaran penyakit pada ternak, karena kasihan para peternak ini kalau misalnya mendapatkan penularan dari kegiatan penyembelihan. Oke, artinya bukan ditampung untuk disimpan, tapi cara membuangnya itu bukan langsung dialirkan jadi nyebar gitu aja ya Dok ya, tapi ditampung dulu, habis itu dibuangnya di satu tempat gitu ya. Ini sebelum kita berpamitan dengan Pesona Inspira, ternyata ada pertanyaan nyelip dari Mbak Mia yang pengen dijawab juga nih. Pertanyaan ketiga, pernahkah di Wonosobo kekurangan hewan kurban dan harus beli dari luar kota? Mungkin Pak Syukur bisa menjawab. Pernah ya. Itu tahun berapa itu Pak kira-kira? Ya tiap tahun banyak penampung hewan kurban beli dari luar kota. Misalnya dari Boyolali, dari Klaten, dari Wonogiri itu pernah. Biasanya itu kambing, sapi atau sapi? Yang paling banyak sapi. Paling banyak sapi. Kalau kambing domba di Wonosobo kebetulan banyak sekali. Oh, berarti sapi yang paling, maksudnya untuk sapi di Wonosobo lebih sedikit gitu ya peternaknya daripada kambing dan domba begitu? Banyak, cuman kebutuhannya juga banyak. Oh, alhamdulillah, berarti makmur semua orang Wonosobo ya. Memang penyembelihan di Wonosobo ini sangat tinggi sekali kalau saya amati. Oke, karena mungkin pada pengen berbagi gitu ya, pengen bersedekah melalui Idul Adha dengan hewan kurban. Baik, Pesona Inspira, nggak terasa sudah 1 jam nih ya kita ngobrol-ngobrol soal keamanan daging kurban menjelang Idul Adha. Terima kasih sekali untuk Pesona Inspira yang sudah merapat dan bergabung di 0823 23839996, dan Valia juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Wahyu Pertiwi dan juga terima kasih untuk Pak Muhammad Syukur di sini yang sudah memberikan kita banyak informasi, termasuk Valia juga ternyata baru tahu ciri-ciri hewan kurban yang sehat seperti apa, perbedaan wedus-wedus 1 dan 2 itu seperti apa, cara tadi menghidangkan daging yang belum mau dimasak seperti apa. Ternyata hari ini baru ketemu insight yang baru. Terima
terima kasih banyak untuk kehadirannya, dan Pesona Inspira nggak boleh pindah channel karena setelah ini kita akan menyimak bersama Berita Indonesia Live. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia bersama Disparperkan Wonosobo.